Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi rekayasa piranti lunak dengan chapter System Requirement Analysis atau bisa dikatakan juga analisa kebutuhan dari sistem atau dari software. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana menganalisa sebuah kebutuhan dari software atau bisa juga dikatakan adalah sebuah requirement dari sebuah software. Nah, di sini kita akan bahas tentang definisi analisa requirement terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat kalau definisi analisa sebuah software itu adalah sebuah kegiatan untuk mereview software yang sudah berjalan atau juga mereview software atau kebutuhan software yang baru akan dibuat. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan requirement di sini adalah sebuah spesifikasi dari software atau detail-detail dari software tersebut. Nah, biasanya kegiatan analisis sistem ini itu nanti dilakukan melihat kebutuhan apa saja yang akan dipenuhi atau yang harus dipenuhi terkait tentang software yang akan dibangun. Nah, seluruh proses analisis itu biasanya berjalan bersamaan dengan proses desain. Jadi ketika dilakukan analisa kebutuhan, maka proses desain juga akan dilakukan. Gitu ya, hampir dilakukan secara berbarengan. Nah, kegiatan ini itu akan dilakukan oleh seorang software analis atau seorang tim gitu ya, atau sebuah tim di mana software analis itu dia adalah seorang ahli atau spesialisasi yang mempelajari tentang masalah dan juga requirement spesifikasi dari sebuah software terkait tentang kebutuhan suatu organisasi. Jadi misalkan di dalam sebuah organisasi itu ada kebutuhan gitu atau ada sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan membangun sebuah software. Nah, nanti akan dilakukan proses analisa requirement. Dicek dulu, dicari kebutuhan secara mendetail dari software itu seperti apa supaya nanti sesuai apa yang akan dibangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan bisnisnya tersebut. Nah, terus kemudian selanjutnya kita review lagi ya. Jadi ini mungkin pernah dibahas yaitu tentang software analis. Nah, di sini kita bisa melihat peran dari seorang analis software gitu ya. Dia di setiap divisi itu pasti akan dibutuhkan. Apalagi di divisinya sistem informasi atau divisinya information service gitu ya, divisi informatika lah. Nah, di sini di setiap divisi dari sebuah perusahaan, analis software itu diperlukan karena dia akan nanti menerjemahkan kebutuhan dari software yang akan dibangun. Misalkan bagian finance untuk menerjemahkan software tentang finance, maka dibutuhkan software analis dan juga di bagian-bagian yang lain. Nah, di sini juga kita bisa melihat peran ataupun posisi seorang analis gitu ya. Dia terkait dengan beberapa stakeholder atau beberapa apa namanya fasilitator yang lain gitu, misalkan dengan bagian user, dengan bagian database, dengan bagian desain atau dengan owner. Nah, itu dia saling terhubung, maka dia si sistem analis ini harus mempunyai pengetahuan atau mempunyai spesifikasi tertentu atau mempunyai kemampuan tertentu atau skill tertentu. Misalkan dia tahu tentang perkembangan teknologi, dia juga mempunyai pengalaman tentang pemrograman gitu ya. Terus juga mempunyai pengetahuan bisnis secara umum, punya keterampilan dalam memecahkan masalah secara umum. Terus bisa membangun komunikasi antar personal. Terus mudah beradaptasi, fleksibel dan juga punya karakter serta etika. Nah, kira-kira itu spesifikasi atau itu skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sistem analis atau analis software. Nah, terus kemudian selanjutnya kita membahas tentang requirement analis. Nah, requirement analis ini
terkait tentang bagaimana mencari spesifikasi atau properti detail dari sebuah software, gitu ya. Nah, di sini ada istilah namanya requirement discovery. Itu adalah sebuah proses yang digunakan dalam mengidentifikasi requirement software. Jadi untuk mencari spesifikasi atau detail dari sebuah software. Nah, di sini sistem requirement atau spesifikasi dari sebuah software itu adalah detail dari software itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa jenis requirement atau beberapa jenis spesifikasi gitu ya dari sebuah software. Detail-detailnya atau spesifikasinya itu apa aja. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya functional requirement. Nah, functional requirement ini itu terkait dengan kebutuhan dari fungsi dari si software tersebut. Misalkan sebuah software itu harus bisa mencetak report gitu, harus bisa mencetak laporan, terus juga bisa menampilkan grafik, atau bisa juga dia memunculkan fitur chat atau segala macam. Nah, itu terkait dengan fungsional requirement. Nah, terus selanjutnya ada juga yang namanya development requirement. Development requirement ini itu terkait dengan kebutuhan alat, tools untuk mengembangkan si software ini. Nah, maka dibutuhkan tools apa aja, baik itu perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Misalkan dia butuh komputer khusus, butuh laptop dengan spesifikasi tertentu, butuh softwarenya Eclipse gitu misalkan, atau pakai Star UML untuk mendesain, atau database-nya pakai apa. Nah, itu masuk ke dalam kategori development requirement. Nah, terus selanjutnya ada juga yang namanya deployment requirement. Nah, deployment requirement ini terkait dengan lingkungan atau environment dari si software yang akan mau dibangun. Misalkan terkait dengan kebutuhan di mana software itu nanti akan disimpan. Misalkan dia disimpan di dalam server, terus kemudian servernya di hosting. Nah, itu masuk ke dalam kategori spesifikasi atau requirement deployment. Terus selanjutnya adalah performance requirement. Nah, ini terkait dengan performa dari softwarenya itu tadi. Nanti software yang akan dibangun kira-kira kecepatannya seberapa cepat, kapasitas database-nya, skalabilitasnya, berapa banyak orang yang bisa mengakses si software itu. Nah, itu nanti masuk ke dalam kategori spesifikasi performance. Nah, terus selanjutnya ada juga namanya documentation requirement. Nah, ini dia terkait dengan kebutuhan dokumen apa saja yang akan ditampilkan atau dokumen apa saja yang akan dimunculkan, yang akan bisa dibuat oleh software yang akan mau dibangun, ataupun dokumen-dokumen penyerta dari pembangunan software tersebut. Misalkan ada dokumen teknis terkait perencanaan, terus juga kesepakatan, atau dokumen-dokumen yang yang memang dihasilkan dari software tersebut. Misalkan kayak user manual, terus juga cara pakai, dokumen pelatihan, dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya support requirement. Nah, support requirement ini terkait dengan kebutuhan dukungan ataupun supporting ya. Terkait dengan kebutuhan ataupun supporting dari software yang akan dibangun. Nah, atau dukungan-dukungan teknis gitu. Misalkan setelah software nanti dipakai atau dibuat, maka ada bantuan apa gitu, ataupun ada supporting seperti kayak pelatihan, cara penggunaan. Nah, itu masuk ke dalam spesifikasi support. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya miscellaneous requirement, yaitu kebutuhan-kebutuhan lain selain dari kebutuhan yang sudah dijelaskan di atas. Terus selanjutnya dampak kesalahan penentuan requirement. Nah, ini kalau misalkan kita salah dalam menentukan spesifikasi dari sebuah software. Nah, dampaknya itu apa aja? Yang pertama, software yang akan dibangun itu mungkin akan
menjadi over budget gitu ya. Yang tadinya mungkin sekian juta, karena kesalahan menentukan kebutuhan akhirnya harus dirombak lagi, dibuat ulang lagi. Akhirnya mengeluarkan biaya tambahan. Nah, begitu juga dengan waktunya. Bisa jadi dia menjadi overtime, bisa jadi dia lebih lambat dari schedule yang sudah ditentukan karena spesifikasi softwarenya tidak sesuai dengan kebutuhan user. Terus bisa juga softwarenya nanti nggak dipakai gitu karena ya tidak sesuai, akhirnya ya tidak digunakan. Nah, terus kemudian bisa menjadi biaya pemeliharaannya terlalu tinggi karena ada beberapa fitur yang tidak diperlukan tapi masuk ke dalam pemeliharaan misalkan. Terus softwarenya juga bisa dikatakan jadi rentan terhadap error atau tim yang membuat software tersebut ya reputasinya menjadi rusak gitu ya atau menjadi jelek karena ya dia tidak mampu mencari atau membuat software sesuai dengan keinginan user. Oke, terus selanjutnya kita ke framework problem solving. Jadi kita ke kerangka kerja dalam memecahkan permasalahan. Jadi ya, ketika kita mau mencari spesifikasi detail dari sebuah software, maka kita bisa menggunakan alat bantu sebuah framework gitu atau sebuah kerangka kerja. Nah, kerangka kerja itu namanya pieces. Pieces ini adalah singkatan dari beberapa aktivitas atau beberapa kegiatan. Misalkan yang pertama itu adalah P. P-nya ini dari performance. Performance ini terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan performa gitu. Jadi ketika mau mencari kita mau mencari detail spesifikasi sebuah software, maka yang diperhatikan pertama itu adalah performance-nya. Bisa jadi dicari atau didiskusikan tentang seberapa cepat nanti software bisa menampilkan data, seberapa cepat software dapat mengelola data yang dipakai, atau seberapa cepat nanti software bisa memproses data yang digunakan gitu. Jadi itu bisa jadi bahan diskusi ketika mau mencari spesifikasi atau detail dari performance software. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah I. I-nya ini terkait dengan information. Nah, information itu terkait dengan kebutuhan untuk menggambarkan informasi yang dibutuhkan atau informasi yang dikelola. Misalkan apa saja data yang diinput ataupun outputnya berupa seperti apa, kapan harus dilakukan input dan outputnya, terus data apa saja yang harus disimpan ke dalam database, data apa yang tidak perlu disimpan, nah terus seberapa update informasinya, ataupun seberapa cepat ya sebagaimana informasi yang akan muncul di tampilan user misalkan. Nah, itu terkait dengan I atau information. Nah, terus selanjutnya adalah E. E-nya ini adalah ekonomi. Jadi, ketika mau mencari spesifikasi sebuah software, maka faktor ekonomi juga perlu diperhatikan. Nah, di sini bisa dicari atau dijadikan bahan diskusi antara user dengan developer, yaitu kebutuhan akan software ini akan mengurangi biaya di bagian mana gitu. Artinya dengan menciptakan sebuah software atau dengan membangun sebuah software, perusahaan bisa menghemat di bagian mana biayanya atau bisa mendapat keuntungan apa gitu. Misalkan dia di unit operasional gitu misalkan. Nah, itu nanti mungkin operasionalnya bisa lebih otomatis, tidak perlu menginput data, jadinya biayanya bisa diringkas atau mengeluarkan kertas sudah tidak diperlukan lagi karena nanti laporannya berupa digital gitu misalkan. Nah, itu harus diketahui atau harus didetailkan spesifikasinya. Karena nanti dia terkait hubungannya dengan anggaran pembuatan software tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah C. C-nya ini adalah kontrol. Nah, di mana kontrol ini adalah persyaratan pengendalian mewakili lingkungan di mana sistem harus beroperasi atau serta jenis dan tingkat keamanan yang harus disediakan. Jadi kontrol ini bisa juga dikatakan sebagai security, bagaimana tingkat keamanannya, bagaimana nanti softwarenya itu disimpan, datanya apa saja yang bisa diakses, data apa saja yang diprivasikan. Nah, itu bisa menjadi bahan diskusi gitu untuk mencari detail spesifikasi
software yang akan dibangun, yaitu terkait dengan security ataupun kontrolnya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah efisiensi. Nah, di sini bisa didiskusikan juga terkait dengan efisiensi apa yang bisa timbul gitu ya setelah menggunakan software ini. Apakah ada langkah duplikasi atau ada langkah yang redundan gitu ya. Artinya ada proses yang sama yang dikerjakan atau bisa dihilangkan. Jadi mungkin birokrasinya menjadi lebih singkat gitu misalkan, ataupun ya proses pengelolaan datanya sudah lebih cepat. Nah, itu bisa dibahas terkait dengan spesifikasi software khususnya di bagian efisiensi. Nah, terus kemudian yang terakhir itu di S-nya itu adalah service. Nah, service ini bisa dijadikan sebuah diskusi yang mewakili bagaimana software yang akan dibangun itu bisa dihandalkan, bisa fleksibel, atau bisa dikembangkan atau diperluas lagi. Nah, siapa yang bisa menggunakan sistem, di mana mereka harus menggunakan sistem atau software tersebut, apakah ada pendidikan tertentu untuk bisa pakai sistem ini atau software ini, terus butuh pelatihan seberapa banyak gitu, atau butuh pendidikan seberapa dalam gitu untuk menggunakan software yang akan dibangun ini. Nah, itu tadi adalah framework pemecahan masalah atau framework yang bisa digunakan dalam mencari detail dari kebutuhan sebuah software, yaitu pakai kerangka pieces. Nah, terus selanjutnya kita ke proses requirement discovery, yaitu bagaimana proses mengambil atau mendapatkan requirement tersebut. Nah, jadi di sini pertama ada kriteria untuk mendefine atau menentukan sebuah software requirement. Yang pertama itu harus konsisten. Artinya ketika melakukan pencarian kebutuhan itu, dia prosesnya itu tidak bertentangan atau tidak ambigu. Gitu. Jadi proses pencariannya itu harus dilakukan secara konsisten kriterianya untuk menentukan spesifikasi dari software. Jadi artinya fitur yang sudah ada, nah itu modelnya dilakukan dengan model yang sama. Jadi konsisten gitu, tidak berubah-ubah. Terus kemudian dilakukan juga secara komplit atau secara lengkap. Artinya di sini persyaratan itu menggambarkan semua inputan sistem mungkin ada responnya gitu. Jadi artinya setiap input yang dikerjakan atau setiap proses yang dilakukan di dalam software, nah itu dilakukan sampai selesai gitu, sampai komplit gitu. Jangan ada sebuah proses yang terhenti di tengah gitu ataupun ya tidak selesai. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah appropriateness atau kelayakan. Nah, ini persyaratannya itu bisa dipenuhi berdasarkan SDM yang tersedia dan juga kendalanya apa gitu dalam mencari detail atau spesifikasi dari software. Terus kemudian kriteria yang selanjutnya adalah required ataupun diperlukan. Artinya di sini persyaratan yang benar-benar dibutuhkan dan juga memenuhi tujuan dari software. Syarat-syarat yang harus dicari gitu, yang harus dilengkapi. Terus kemudian juga akurat, artinya detailnya itu harus tepat sesuai dengan kebutuhan. Terus traceable ini artinya dia bisa dilacak ataupun bisa dipetakan fungsi dan juga fitur dari software tersebut. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah verified. Nah, artinya di sini si requirement-nya tadi itu ditetapkan sehingga user dapat dibuktikan, atau maksudnya user ya sesuai dengan keinginannya dia, sesuai dengan kebutuhan dari user gitu ya. Jadi bisa diverifikasi ini fitur yang di request, ini hasilnya. Nah, itu harus sama gitu atau harus sesuai. Nah, terus selanjutnya ada proses requirement discovery. Ini adalah proses bagaimana
pencarian spesifikasi atau kebutuhan atau requirement dari sebuah software. Nah, di sini ada 4 poin, ada problem discovery and analysis. Jadi dicari dulu masalah dan analisanya apa, kemudian requirement discovery, pencarian requirement-nya tadi, terus requirement management, pengaturan requirement serta dokumentasi dan analisa requirement. Nah, yang pertama ini adalah problem discovery and analysis. Nah, problem discovery dan analysis itu bisa menggunakan tools yang namanya Ishikawa diagram atau bisa juga dengan dikatakan sebuah fishbone ya. Fish backbone untuk mencari detail dari kebutuhan sebuah software. Jadi Ishikawa diagram itu adalah alat grafis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplor, dan menggambarkan masalah serta penyebabnya dan dampak dari masalah tersebut. Nah, hal ini sering disebut juga dengan diagram sebab akibat atau bisa dikatakan juga dengan diagram fish backbone. Gitu ya. Jadi untuk mencari detailnya lagi, salah satu alatnya ya salah satu alat bantunya dengan menggunakan fish backbone ini untuk mencari sebenarnya fiturnya apa saja sih yang diperlukan sama si user itu supaya software yang dibangun sesuai dengan kebutuhan si user. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah requirement discovery. Nah, requirement discovery ini ada istilah yang namanya fact finding. Fact finding itu atau dikatakan juga sebagai pencarian fakta. Ini adalah proses secara formal menggunakan beberapa tahap gitu ya. Penelitian, pertemuan, wawancara, kuesioner, sampling, dan juga teknik yang lain untuk tujuannya itu collection information atau mengumpulkan informasi tentang masalah dari software, persyaratannya, terus preferensinya itu apa aja gitu. Jadi kadang kan misalkan ada sebuah perusahaan mau bikin software, nah biasanya dia cuman tahu tujuannya aja. Saya mau bikin software yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan saya gitu. Tapi detail-detailnya fitur-fiturnya itu nggak dijelaskan secara mendetail. Nah, disinilah tugas dari seorang analis software ya untuk mencari requirement tersebut, kebutuhannya tersebut atau detail dari spesifikasi softwarenya tersebut. Nah, terus kemudian di dalam requirement discovery ini nanti ada yang namanya sensitive information. Artinya akan ditemukan beberapa informasi yang sensitif, yaitu terkait dengan rencana perusahaan misalkan. Ya pasti harus di-share gitu kan ke dalam developer plan dari perusahaan ini tuh apa, karena nanti bisa jadi itu akan diakomodasi ke dalam sebuah software. Terus terkait tentang gaji karyawannya, terus misalkan catatan kesehatan karyawannya itu akan di-share ke developer kalau diperlukan. Nah, itu akan terkait dengan informasi yang sensitif gitu antara perusahaan. Nah, di sini pihak developer juga harus mempunyai etika behavior gitu ya. Harus punya perilaku untuk tidak misuse information atau menyalahgunakan informasi tersebut. Dan harus ada komitmen untuk memprotek atau untuk melindungi informasi tersebut dari orang-orang yang akan menyalahgunakan informasi tersebut. Nah, terus selanjutnya fact finding. Jadi fact finding tadi mencari fakta itu ada 7 metodenya. Yang pertama itu ada model atau bisa dikatakan juga sampling dokumentasi yang ada, bentuk dan juga database-nya. Jadi artinya ketika kita mau mencari detail dari sebuah software, kita boleh mengeksplor perusahaannya tersebut yang akan membangun sebuah software. Nah, di sini kita bisa minta contoh dokumentasi yang mereka punya supaya nanti kita bisa terapkan ke dalam sistem atau ke dalam software. Bentuk database-nya, laporan-laporannya itu kita bisa minta ke perusahaan tersebut. Terus kita juga bisa melakukan penelitian dan juga kunjungan kunjungan lapangan gitu ya. Kunjungan ke tempat perusahaan tersebut, kita bisa melihat gitu ya, kita bisa bertanya. Nah, di sini dilakukan sebuah proses observasi atau dilakukan proses kuesioner, wawancara. Nah, terus kemudian kita juga bisa membangun sebuah prototype. Prototype itu ya kayak desain model awal supaya
perusahaan tersebut ada gambaran dengan software yang akan mau kita bangun. Nah, bisa juga di akhir kita melakukan yang namanya JRP, atau bisa dikatakan juga adalah join apa namanya? JRP itu kayak semacam rapat gitu ya, rapat secara bersama-sama gitu ya, untuk menentukan secara detail apa yang dibutuhkan dari software yang akan dibangun. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama observasi dulu. Observasi ya tadi itu pengamatan secara langsung ke dalam sebuah perusahaan atau ke lapangan. Dia punya kelebihan bisa menganalisis atau menganalisis data dengan melihat langsung bagaimana sistem yang sudah ada itu berjalan, atau yang belum ada kita juga bisa melihat kinerja dari karyawannya. Terus kita juga bisa mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibandingkan dengan teknik yang lainnya dengan menggunakan model observasi. Nah, kekurangannya ini akan membutuhkan waktu yang lama, serta bisa jadi kita mengganggu pekerjaan orang yang sedang diamati. Dan biasanya orang yang sedang diamati itu akan melakukan apa namanya, ya kerjanya itu dilakukan tidak seperti biasanya gitu. Bisa jadi lebih rajin, bisa jadi dia ya enggan untuk men-share informasinya secara keseluruhan. Nah, terus kemudian ketika melakukan observasi, nah itu tahapan-tahapannya pertama ditentukan dulu objeknya. Jadi kita akan menentukan hal-hal apa saja yang akan diobservasi agar kegiatan observasi itu menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Terus kita minta izin dulu, minta izin kepada pihak yang berwenang untuk divisi atau bagian yang akan diobservasi. Kemudian kita juga berusaha untuk menginformasikan kalau kita akan melakukan observasi di tempat tersebut. Nah, berusaha untuk tidak mengganggu pekerjaan mereka gitu ya ketika melakukan observasi. Nah, terus kemudian tetap low profile gitu ya, artinya ya menjaga adat dan juga sopan santun di sana. Nah, terus dibuat catatan seringkas mungkin. Jadi kalau ada yang nggak mengerti itu bisa langsung ditanyakan dan kita langsung bisa konfirmasi. Nah, kemudian kita juga bisa meninjau catatan observasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, usahakan tidak mengganggu di tempat kerja tersebut. Terus fokus kepada fitur yang akan dicari gitu, ataupun apa yang akan diobservasi, bukan pada kegiatan-kegiatan yang sepele misalkan. Dan juga jangan membuat asumsi. Artinya semua hasil observasi harus dikonfirmasikan. Nah, terus kemudian tadi observasi, ini selanjutnya adalah questionnaire ya. Nah, ini questionnaire itu ya model pencarian tadi spesifikasi atau requirement dengan cara memberikan dokumen atau memberikan pertanyaan dalam bentuk dokumen. Nah, ini kita bisa menggunakan dokumen tersebut untuk mengumpulkan informasi dari responden. Nah, ini modelnya ada dua, ada yang namanya free format questionnaire, ada yang fixed format. Kalau free format itu biasanya pertanyaan isian, jadi responden itu bisa menjawab leluasa gitu ya dengan tulisan. Sedangkan kalau fixed format itu biasanya pertanyaannya adalah pilihan ganda, jadi jawabannya udah ditentukan, mereka tinggal memilih. Nah, dengan questionnaire ini ada kelebihan, yaitu hasilnya lebih objektif, waktunya juga lebih singkat. Kekurangannya responden cenderung malas gitu ya untuk mengisi, terus sulit membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, itu pencarian fakta dengan menggunakan questionnaire. Nah, terus bisa juga menggunakan wawancara. Model wawancara ini model pencarian fakta dengan langsung berinteraksi face to face dengan responden. Kelebihannya lebih mudah dalam menggali informasi, dapat langsung berinteraksi dengan user. Kekurangannya pertanyaan dapat menjadi tidak berarah gitu ya, atau terlalu meluas membahas hal-hal yang lain, dan bisa juga terlalu fokus pada satu hal tertentu aja, dan waktunya nggak berasa gitu, tahu-tahu udah kebanyakan atau lama. Nah, untuk membuat sebuah interview yang bagus, maka dibuatlah jadwal dengan narasumber, kemudian dipandu ketika melakukan wawancara.
Terus gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami, serta menggali terkait kondisi software yang udah ada ataupun yang akan mau dibangun. Terus berimprovisasi jika diperlukan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa menggali detail dari software yang akan mau dibangun. Kemudian catat hasil wawancaranya tersebut. Nah, terus kemudian ada juga tipe-tipe dari interview. Ada yang namanya unstructured interview, ada juga structured interview, open-ended question, dan close-ended question. Unstructured interview itu kayak model wawancara yang dilakukan hanya tujuan umum atau subjek yang sedikit. Nah, sedangkan kalau structured interview itu sebuah wawancara di mana yang mewawancara itu memiliki beberapa spesifikasi pertanyaan gitu ya. Jadi ya kalau unstructured itu ya pertanyaannya itu nggak terstruktur. Tapi kalau structured interview ya sudah disusun gitu, udah sudah ditentukan terlebih dahulu. Kalau unstructured ya pada saat itu aja yang muncul, nah itu yang ditanyakan. Terus open-ended question itu pertanyaan yang memungkinkan diwawancara untuk merespon dengan cara apapun. Sedangkan kalau close-ended itu pertanyaan yang membatasi jawaban secara pilihan ya, sama kayak yang tadi ya, yang sebelumnya. Ya kayak model questionnaire tadi. Ada yang free format questionnaire, ada yang fixed format question. Cuman ini modelnya dalam wawancara. Nah, terus kemudian communication with the user itu juga harus dijaga gitu ya. Kayak misalkan mengatur jarak. Terus kemudian mengatur intonasi gitu ya. Jadi ya bertanyanya itu secara teratur gitu, nggak terus-terusan tunggu dijawab dan segala macam. Nah, itu komunikasi dengan usernya itu juga harus dijaga. Terus ada juga body language dan juga proxemic. Body language itu ya cara kita berkomunikasi ya, kayak misalkan melihat matanya, terus juga gaya bahasa dari tubuhnya. Nah, itu diatur juga. Nah, kalau proxemic ini itu kayak hubungan antara manusia dengan ruang sekitar gitu ya, kayak misalkan jaga jarak dengan lawan bicaranya. Nah, terus kemudian JRP. JRP ini adalah Joint Requirement Planning. Joint Requirement Planning ini ya sebuah meeting gitu ya, sebuah pertemuan yang terstruktur untuk tujuan menganalisa dan mendefinisikan persyaratan atau requirement tadi. JRP adalah bagian dari pengembangan sistem yang lebih menyeluruh, melibatkan seluruh stakeholder. Nah, kelebihannya itu mempermudah proses pengumpulan informasi dan juga mempermudah pembuatan komitmen antar user. Jadi JRP ini seluruh stakeholder, seluruh orang-orang yang terkait dengan project pembangunan software itu dikumpulkan, kemudian diskusi secara langsung gitu. Jadi pihak developer butuhnya apa, itu langsung bertemu dengan ownernya, pimpinannya, dengan usernya, orang yang akan menggunakan, itu langsung dikomunikasikan di situ. Nah, di situ bisa langsung diajukan pertanyaan atau dibikin komitmen gitu. Nanti akan dibantu sama divisi yang ini segala macam. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi terkait dengan 7 fact finding method. Nah, terus selanjutnya adalah requirement management. Nah, requirement management ini adalah proses pengelolaan perubahan kebutuhan ya. Jadi spesifikasi dari software yang sudah didapatkan, nah itu harus di manage gitu atau diatur. Bagaimana spesifikasi dari software-software itu bisa dikerjakan atau bisa disusun gitu ya. Nanti kan dapat detail dari kebutuhan software tersebut. Nah, itu harus di-manage atau harus diatur. Jangan ya bagaimana penjadwalannya gitu, bagaimana proses pengelolaannya. Nah, itu masuknya ke dalam requirement management. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah documenting and analyzing requirement. Nah, di sini documenting and analyzing requirement itu adalah proses dokumentasi ya, proses dokumentasi dan juga penganalisaan ya requirement tadi. Jadi nanti di dalamnya ada documenting the draft requirement with
various tool. Jadi biasanya kita melakukan dokumentasi draft dari spesifikasi softwarenya itu dengan menggunakan alat-alatnya itu bisa dalam bentuk UML ya, Unified Modeling Language gitu ya. Jadi yang kita udah dapat detail-detail spesifikasi softwarenya bisa jadi dituangkan dalam bentuk use case, misalkan dalam bentuk table diagram atau dalam bentuk activity diagram ya, pokoknya yang model UML yang sering digunakan gitu ya untuk menggambarkan bentuk atau alur dari sebuah proses software. Terus kemudian analyzing requirement to resolve problem. Nah, jadi di sini menganalisa kebutuhan tadi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, biasanya nanti jenis-jenis requirement-nya tadi ya seperti yang udah dijelaskan itu ada macam-macam modelnya. Nah, contohnya misalkan kayak requirement yang ambigu. Nah, itu nanti perlu dianalisa ulang. Ataupun misalkan ada requirement yang miss atau belum diakomodir. Atau ada yang overlapping. Atau ya misalkan fitur ini mau dibangun, tapi ada fitur yang lain yang berbandingan dengan fitur yang sebelumnya. Nah, itu nanti harus dilakukan analyzing requirement to resolve problem. Terus kemudian formalizing requirement. Nah, ini terkait dengan requirement definition dokumen. Jadi bagaimana bentuk format dari laporan dari spesifikasi software yang akan mau dibangun. Nanti ada contohnya. Nah, terus selanjutnya adalah sampling of existing documentation form and file. Nah, ini proses pengumpulan sampel dari dokumen-dokumen yang ada gitu ya. Jadi kayak misalkan ya salah satu pencarian informasi juga dengan mengumpulkan dokumentasi atau form atau file dari perusahaan tersebut. Kita minta sampling contohnya. Nah, ini contoh laporan requirement definition report ya. Jadi laporan spesifikasi dari software yang akan dibangun. Nah, ini biasanya kalau di dalam sebuah project ada introduction, ada tujuan, ada latar belakang, ada scope, definition, dan segala macam. Nah, ini modelnya seperti ini. Ya kayak model mungkin kayak skripsi gitulah, kayak laporan KP gitu, mirip-mirip seperti itu. Terus ini sampling teknik. Nah, ini ketika mau mengambil contoh dokumen atau form dari perusahaan itu bisa menggunakan model atau teknik randomization, artinya mengambil sampelnya itu ya berdasarkan acak aja random gitu. Misalkan dari 10 divisi kita hanya ngambil 3 form dari divisi yang lain gitu buat contohnya. Atau model tekniknya itu menggunakan stratification, yaitu teknik sampling yang sistematik gitu ya. Jadi ada strukturnya. Jadi ya kita ngambil contoh-contoh sampling datanya misalkan dari bagian yang lebih tinggi sampai ke level yang lebih rendah gitu secara terstruktur. Nah, terus model observasi ini ya sama kayak yang tadi udah dijelasin tentang observasi, yaitu tentang penglihatan, pemantauan secara langsung ke lapangan dan juga mengambil sampel. Terus work sampling ini teknik pencarian fakta yang melibatkan sejumlah besar observasi yang diambil pada interval waktu yang acak gitu ya. Sama kayak observasi tapi dia lebih luas lagi, lebih besar. Oke, sepertinya materi hari ini cukup sekian. Jadi intinya di hari ini kita membahas bagaimana mencari requirement software atau kebutuhan software secara mendetail. Nah, ini tadi kita udah bahas definisinya, kemudian bagaimana cara menganalisa requirement-nya, terus kemudian framework untuk mencari requirement tersebut, terus prosesnya atau alurnya dalam menemukan requirement-nya tersebut. Oke, baik, sampai di sini saya cukup sekian dulu. Nah, ini jangan lupa nanti videonya di-share di YouTube, di komen, di likes, dan juga di subscribe. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.